Selamat siang Bu Trisna. Untuk tugas mini project kali ini dari kelompok 7 terdiri dari Erika Meliana, Meliani Putri, saya sendiri Titi Indrayani, dan Wawan Eka Putra. Jadi di mini project kali ini kita akan mempresentasikan data berjudul Warehouse Penjualan UMKM Snackco yang bertujuan untuk membangun sistem penjualan berbasis data warehouse menggunakan SQL dan Python. Untuk slide selanjutnya, jadi di presentasi kali ini terdiri dari bisnis proses UMKM Snackco, data yang digunakan, skema data warehouse, bisnis proses model, BPMN, dan juga visualisasi. Untuk slide selanjutnya, jadi untuk di bisnis proses kita kali ini, bisnis proses UMKM Snackco adalah usaha kecil menengah yang menjual makanan ringan seperti kue dan juga keripik secara offline dan juga online. Untuk secara online dilakukan menggunakan platform Shopee, Tokopedia, dan untuk saat ini manajemen membutuhkan sistem untuk menganalisis penjualan berdasarkan produk, kota, channel penjualan, serta tren waktu. Bisnis proses utamanya adalah pelanggan melakukan pemesanan melalui kanal marketplace. Transaksi dicatat oleh admin dalam format Excel. Data ini juga digunakan untuk membangun data warehouse guna mendukung pelaporan dan pengambilan keputusan. Untuk data yang kita gunakan ini berasal dari simulasi Excel, invoice ID, tanggal transaksi, nama produk, jumlah unit yang terjual, harga satuan, kota, channel penjualan seperti Shopee, Tokopedia, atau juga offline. Data ini kemudian akan diolah dan membentuk tabel fakta dan kebutuhan berbentuk analisis seperti di layar. Sedangkan untuk skema data warehouse akan dipresentasikan oleh rekan saya, Erika. Oke, terima kasih Mbak Titi. Untuk selanjutnya yaitu skema data warehouse. Di sini kami menggunakan pendekatan star skema yang terdiri dari satu tabel fakta yaitu fakt penjualan dan 4 tabel dimensi yaitu ada dimensi produk, dimensi waktu, dimensi lokasi, dan dimensi channel seperti pada di layar. Kemudian terus yang kita gunakan gitu ya, dalam proyek ini antara lain ada Excel untuk input data, kemudian ada Python dan Pandas untuk ETL-nya, kemudian ada PostgreSQL untuk penyimpanan data dan transformasi data, serta Plotlib untuk visualisasi hasil analisis. Nah, ini ada diagram ETL, arrow ETL dimulai dari file Excel yang dimulai dari PostgreSQL, melalui Python ke tabel staging penjualan, lalu ditransformasi ke tabel-tabel dimensi dan fakta, dan akhirnya dianalisis secara visual gitu ya. Untuk selanjutnya boleh Mbak. Oke, terima kasih Erika. Saya lanjutkan. Jadi yang ditampilkan ini adalah cuplikan kode Python untuk input data dari Excel ke PostgreSQL. Jadi dalam tahap ini kita menggunakan Python dan Pandas ya untuk membaca file Excel dan mengirim datanya ke tabel staging penjualan di PostgreSQL. Hal ini untuk mempermudah integrasi data dari sistem eksternal ke dalam database. Proses ini dijalankan satu kali setiap data baru tersedia. Okay, next. Untuk yang kedua ini adalah script query SQL untuk pembuatan skemanya. Setelah data masuk ke staging, kami menggunakan SQL untuk membangun struktur tabel dimensi dan fakta. Tabel staging penjualannya ini telah dibuat secara otomatis melalui perintah SQL di Python. Perintahnya .to_SQL bracket di Python dan selanjutnya digunakan untuk menyusun data warehouse dengan relasi antar dimensi. Oke, next. Untuk yang cuplikan kode terakhir ini untuk pembuatan visualisasinya, karena kita pakai Python, jadi kita pakai bantuan library dari Matplotlib. Jadi data yang sudah masuk ke tabel fakta penjualan, kemudian divisualisasikan menggunakan Python. Untuk hasilnya nanti kita lihat di slide berikutnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Jadi melanjutkan untuk slide 10 ini, di sini ada insight. Jadi dari visualisasi yang telah dihasilkan, kita memperoleh beberapa insight penting. Ini yang pertama, produk keripik menjadi yang paling mendominasi penjualan. Ini menunjukkan preferensi pasar terhadap produk tersebut yang bisa dijadikan dasar untuk meningkatkan kapasitas produksi. Yang kedua, penjualan kue kering masih tergolong rendah. Ini dapat menjadi peluang untuk strategi promosi yang lebih agresif, misalnya melalui diskon atau bundling. Ketiga, pola data seperti ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun strategi stok yang lebih tepat, menghindari overstock dan kekurangan barang. Selain itu, analisis ini bersifat fleksibel, artinya dapat diperluas ke dimensi waktu, kota, dan channel penjualan untuk mengetahui tren musiman, performa geografis maupun efektivitas channel penjualan seperti Shopee dan Tokopedia. Mungkin bisa dilanjut. Next. Baik, mini project ini memperlihatkan bagaimana penerapan konsep ETL, data warehouse, dan visualisasi data bisa dilakukan secara nyata bahkan untuk skala UMKM. Jadi dengan menggunakan tools open source seperti PostgreSQL dan Python, ini sudah bisa membangun sistem pelaporan penjualan yang lebih terstruktur dan informatif. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.